Tadi mulainya jam 11 kurang seperempat ya teman-teman. Dapat 1 2 3 4 5 6 7 8 tong teman-teman. 8 tong 1/4 jam. Terus tadi bahan bakarnya dicek sama Fatah baru habis 1/4. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu. Teman-teman, siang ini saya ditemani Fatah, nih anaknya, nih dari Kebumen, sama Kun dari Bengkulu. Ini kita mau bikin silase teman-teman. Nah, bahan yang akan kita silase adalah rumput pakcong. Ini rumput pakcong umur panenan 45 hari. Ada lagi bahannya ini batang pohon singkong. Ini dari limbah teman-teman, limbah supplier daun singkong di warung nasi Padang. Sama itu tebu teman-teman, itu tebu. Nah, nanti silase ini akan saya tambahi sama ini teman-teman. Nah, ampas jagungnya yang ini, itu ampas jagung. Yang satu bekatul teman-teman, bekatul. Nah, yang kita pakai cuma ini aja teman-teman, tidak ada tambahan yang lain. Sebenarnya kalau bikin silase, menurut saya hanya pakai hijauan seperti ini aja bisa tanpa tambahan apapun. Ini kalau ibarat kata manusia, ini nasi uduk lah teman-teman, kita bikin nasi uduk. Nah, tapi nasi uduk itu lebih enak kalau ada campurannya. Nah, campurannya lauknya kan ya ini lauknya teman-teman. Jadi nanti hasil silasenya pasti lebih enak dimakan oleh kambing, domba ataupun sapi. Nah, ini teman-teman, ini 1 ton. Tadi bongkaran dari mobil itu penuh, ini 1 ton. 1 ton nanti kita akan uji coba pakai nyopernya pakai mesin chopper angsa, ler angsa. Nanti kita uji coba 1 ton ini dikerjakan berdua, proses nyacah dan bikin silasenya sama Fatah sama Kun. Ini berapa menit gitu ya teman-teman, ini berapa menit selesainya. Artinya seperti ini teman-teman, misalnya teman-teman punya 20 ekor gitu dan punya mesin chopper ini dan memang pengen bikin silase, ini nanti cukup dikerjakan 2 orang saja. Ini bisa berapa menit selesainya. Nah, ini kan saya akan mengukur tingkat efektivitas mesin chopper ini dalam nanti proses pembuatan silase, nyacahnya bagaimana. Nah, sekarang pukul 10 lebih 43 menit teman-teman. Ini kita akan start nanti 10.15. Ini teman-teman sudah prepare, semuanya. Nah, ini saatnya kita mulai ya teman-teman. Ini jamnya jam segini, jam 11 kurang seperempat. Coba kita mulai nanti sampai berapa lama prosesnya menyelesaikan pembuatan silase ini. Nah, teman-teman, mesin chopper ini nanti outputnya langsung masuk ke tong ya, langsung masuk ke tong. Ini akan memangkas banyak waktu untuk proses pembuatan silasenya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, Fat, dimulai Fat. Ini kita nyalakan dulu teman-teman, kita nyalakan dulu mesinnya. Ini mesinnya juga standar aja teman-teman, detailnya. Ini pakcong teman-teman. Ini datanya seperti ini teman-teman. Ini batangnya lembut teman-teman. Ini batangnya. Batangnya
batangnya bisa lembut ya teman-teman, jadi jangan khawatir teman-teman nanti tidak bisa memanfaatkan batangnya untuk pakan. Ini bisa ya. Jadi kalau sudah masuk gini teman-teman, tinggal ditambahin sekatul aja sama ampas jadinya. Ini batang singkong teman-teman. Batang singkong juga tertata dengan lembut. Ini proses pemadatannya. Ini tebu teman-teman. Tebu juga bisa untuk pakan teman-teman. Keunggulan dari mesin chopper ini teman-teman, ini hasil outputnya atau hasil cacahannya langsung masuk tong teman-teman, jadi sangat menghemat waktu, sangat efektif teman-teman, sangat efektif. Kita setting memang ketinggiannya untuk tong yang kapasitas 160 liter teman-teman. Ini tebu. Batang tebu bisa tercacah dengan lembut, dan karena manis sangat disukai oleh kambing domba teman-teman. Ini masuk ampas jagungnya sama bokatonya, ini cuma ditebar tipis saja, nanti juga akan menimbulkan aroma yang enak, dan pasti karena ada tambahan, maka kualitas silasennya akan lebih baik teman-teman. Harus dipadatkan supaya nanti tidak ada rongga udara di dalam wadahnya, di dalam tong. Kalau ini hasil cacahannya teman-teman, yang dicacah diberikan kondisi layu, ini makan pagi, jadi pada pakannya bisa benar-benar full. Persiapan tong kedua teman-teman, persiapan tong kedua karena udah mau penuh. Kita coba lihat penuhnya satu tong berapa menit ya. Nah, 7 menit teman-teman, satu tong 7 menit.
teman-teman, ini tadi Fatah dan Kun istirahat dulu, makan siang jam 12. Nah, sekarang pukul 1 teman-teman, jam 1. Tadi mulainya jam 11 kurang seperempat ya teman-teman. Dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tong teman-teman. 8 tong 1/4 jam. Terus tadi bahan bakarnya dicek sama Fatah baru habis 1/4. Ini sekarang jam 1. Jam 1 ini mau dilanjutkan lagi teman-teman. Nah, ini masih tersisa segini teman-teman. Masih tersisa segini, ini akan dihabiskan. Jadi nanti total dapat berapa? Kita total ya nanti teman-teman. Berdua mereka action bikin silasenya. Ayo Fat, urip nafat. Mulai lagi dengan rumput pakcong. Teman-teman, Fatah dan Kun sudah selesai. Yuk kita lihat jamnya ya. Ini jam 2 lebih sedikit. Artinya tadi mulai jam 11 kurang seperempat teman-teman. Terus selesai rehat dulu, istirahat dulu jam 12 sampai jam 1. Jam 1 lanjut lagi. Kun dan Fatah selesai jam 2 lebih 7 menit untuk 1 ton. Nah, untuk 1 ton pakan hijauan. Sekarang kita lihat Kun dan Fatah dapat berapa tong ya. Kita hitung ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tong teman-teman. 16 tong. Nah, 16 tong untuk dari bahannya 1 ton. 1 ton pakan hijauan. Tadi bahan yang dicoper teman-teman, ada rumput pakcong, ada tebu sedikit, ada batang singkong, terus ada tambahannya bekatul sama ampas jagung. Bekatul ampas jagungnya tadi kurang lebih totalan habis sekitar berapa ya? Ini masih nyisa banyak teman-teman. Ini totalan habis 50 kilo lah. Nah, sebenarnya gini teman-teman. Kalau hanya sekedar bikin silase saja dengan catatan bahan pakan hijauannya itu bervariasi lebih dari 5-6 bahan atau bahkan lebih, itu bagus banget. Artinya kita tanpa pakai bahan pakan tambahan kayak bekatul dan sebagainya atau konsentrat, enggak apa-apa. Ini kita tanpa teman-teman, tanpa probiotik apapun ya. Nah, tanpa probiotik apapun. Nah, kemudian kalau bahannya minim seperti ini tadi kan cuman rumput pakcong, tebu sama batang singkong. Ini kan masih minim. Kalau hanya untuk istilah kata manusianya, kalau maaman manusia itu ya hanya nasi uduk aja tanpa lauk. Nah, kita tambahkan bekatul dan ampas jagung untuk lauknya. Artinya logika saya, oh ini nasi uduk tapi ada lauk kerupuknya sama telurnya gitulah. Nah, kita makannya kan pasti lebih lahap. Nah,
dengan bahan minim seperti ini, minim variasi ya, ditambahkan pakan tambahan, tentu saja kambing dombanya akan lebih lahap teman-teman. Nah ini teman-teman, ini proses hari ini saya uji coba mesin chopper leher angsa ini yang tipe kecil, penggeraknya pakai penggerak kecil 6,5 HP, bahan bakar Pertalite. Ternyata tadi habis sekitar setengah tangki untuk 1 ton. Nah teman-teman, saya mau sedikit kasih analisanya seperti ini. Misalnya teman-teman punya 20 ekor kambing atau domba, bobotnya agak gede-gede lah, 40-an kilo gitulah, atau 30-40 kilo gitu ya. Kebutuhan pakan hijauannya kan 10-20%, kita anggap 15%-nya sampai per ekor itu berapa ya, 5 kilo lah, misalnya 5 kilo kebutuhan pakan hijauannya per hari, 5 kilo. Nah kalau 1 ton ini artinya kalau teman-teman pelihara 20 ekor kan 5 kali 20 ketemu 100 kilo teman-teman. Nah 100 kilo itu kalau 1 ton dibagi 100 kilo kan ketemu 10 hari ya. Jadi teman-teman hanya dengan 2 orang saja, tadi seperti ini tadi dikerjakan Kun sama Fatah, nyopernya 2,5 jam. Ini teman-teman sudah bisa bikin pakan silase untuk 20 ekor untuk 10 hari. Nah kalau di kami seperti ini, ngarit 1 ton itu 2 orang ngarit santai itu 3 jam teman-teman. 3 jam ngarit rumput pakcong itu 3 jam itu ngarit santai. Itu posisinya ngarit sudah posisi nanti naik ke mobil. Jadi teman-teman, dengan alat bantu mesin chopper ini yang bisa langsung hasil cacahannya itu masuk ke dalam tong, ini akan sangat-sangat mengurangi waktu. Dulu saya pakai chopper yang lama, ketika sudah dicoper seperti ini, maka kru akan memasukkan ke dalam tong. Nah, untuk sekian tong tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, itu paling cepat 2 orang itu setengah jam, itu paling cepat. Itu paling cepat. Itu bahkan bisa 3 orang ya. Kalau 2 orang santai 1 jam, artinya kita pakai mesin chopper ini teman-teman, kita bisa hemat waktu. Jadi kru nanti bisa ngerjain yang lain. Ini kondisi sudah padat, kondisi sudah dicampur dengan pakan tambahan. Ini nanti tinggal ditutup rapat, disimpan. Kita tunggu idealnya 21 hari, udah bisa jadi pakan. Enak. Nah, hanya dengan alat bantu ini teman-teman, hanya dengan alat bantu mesin chopper ini, bagi teman-teman yang belum punya, silahkan nabung, silahkan nanti beli alat chopper seperti ini akan sangat-sangat membantu teman-teman peternak pemula. Akan sangat membantu, karena misalnya teman-teman sambil kerja kantoran, teman-teman hari Sabtu libur ngarit, hari Minggunya nyoper. Nah, teman-teman akan punya waktu panjang lagi untuk tidak ngarit. Nah, tidak ngarit itu ya ke kantor, yang ngurusi lahan dan sebagainya. Nah, nanti tinggal orang di rumah tinggal ngasih pagi, atau teman-teman misalnya berangkat kerja jam setengah 8, bangun setengah 6 ngasih pakan, dah wes. Nanti pulang kerja sampai rumah jam setengah 5, jam 5 ngasih pakan lagi, beres teman-teman, dengan cara silase seperti ini. Nah, teman-teman, ini video kami nge-review mesin chopper ini dalam pembuatan silase. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum punya mesin chopper, harus nabung supaya punya mesin chopper seperti ini yang akan membantu teman-teman semua dalam lebih membuat efektif, efisien dalam ngurusi ternak kambing dan domba. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.